Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Manusia setelah pertanyaan itu ada 3 golongan. Artinya manusia di padang mahsyar itu, di padang mahsyar itu manusia ada 3 kelompok. 3 kelompok. Wabil khusus umat Nabi kita ini. Pertama, tidak ada bagi mereka sesuatu kebaikan. Nah, orang ini kadang-kadang punya kebaikannya. Orang ini kadang-kadang punya kebaikannya. Mungkin orang ini dalam dunia kadang pernah berbuat baik, atau dalam dunia dia berbuat baik tapi digugurkan kebaikannya dengan sebab dia melakukan perkara-perkara yang membuat kebaikannya gugur. Karena amal kejahatan yang paling berat yang bisa menggugurkan amal kebaikan apapun itu amal kejahatan yang namanya adalah riddah. Nah, riddah itu artinya murtad. Orang ini sembahyang malam, puasa, haji, bersedekah, berwakaf, macam-macam dah amal kebaikan. Kalau muat paribahasa timbangan non amal kebaikannya. Nah, bila timbangan sebelah kiri ini dibuat, sebuting aja amal kejahatan yang namanya riddah tadi, hangus semua itu. Hangus. Dapatnya si riddah itu. Walaupun berjuta-juta amal kebaikan yang dilakukannya, amal jahatnya hanya 1, tapi riddah, maka amal baik semuaan menjadi hangus. Nah, jadi sekelompok manusia di akhirat itu ada yang tidak ada lagi kebaikan. Boleh jadi juga amal kebaikannya itu habis, padahal dia ahli amal, ahli ibadah, karena kebanyakan hutang lawan orang. Kebanyakan hutang. Padahal pemuasa, penyembahyang, penuntut ilmu, pengaji, segala macam. Cuma di samping itu gawiannya suka berbuat hal-hal yang menyakiti orang. Ada hutang kada bayar di sana, padahal kawa bayar. Ada di situ memfitnah orang, ada menggibah orang, ada mengadu domba orang. Akhirnya mereka ini masing-masing mengambil amal kebaikan kita. Akhirnya habis. Nah, ini warannya kada ada kebaikan lagi. Tidak ada mereka sesuatu kebaikan. Tidak ada bagi mereka sesuatu kebaikan. Maka keluar dari neraka leher yang hitam, maksudnya keluar dari neraka itu ular seperti leher unta yang hitam, lalu memungut mereka seperti burung memungut biji, menjumputi timbainya ke dalam neraka. Ini orang kada bertimbangnya habis apa ditimbang? Yang ditimbang nggak ada lagi, jadi sudah langsung dijemputi aja lagi. Melipat atas mereka dan melemparkan mereka ke neraka, lalu mereka ditelan neraka dan diserukan kepada mereka kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan sesudahnya. Ini orang yang kadang mempunyai amal kebaikan. Yang kedua, kelompok yang ada di akhirat di padang mahsyar itu tidak ada kejahatan bagi mereka. Nah, tidak ada kejahatan bagi mereka. Tidak ada kejahatan ini bukan berarti orang ini kada pernah berbuat dosa,
bukan demikian. Inya barangkali dalam dunia pernah coba buat dosa, namun selalu tobat dari dosa. Orangnya katuju aja buat dosa, tobat. Ujaib minazam kaman lazam balah. Orang yang tobat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosa. Nah, orangnya orang yang kadang mau menunda tobat. Begitu berbuat maksiat langsung tobat, berbuat maksiat tobat, berbuat tobat. Akhirnya dia mati dalam keadaan kada ada dosa. Nah, sekelompok itu ada juga di akhirat, kelompok yang kada berdosa lagi. Atau orang ini banyak berbuat dosa, tetapi banyak amal kebaikan-kebaikannya. Amal kebaikan itu bisa menghapuskan dosanya, menjadi kada berdosa juga. Maka menyeru malaikat disuruh Allah mengumumkan, artinya malaikat disuruh Allah mengumumkan. Hendaklah berdiri orang-orang yang ahli memuji kepada Allah pada setiap keadaan, maka mereka berdiri dan pergi ke surga. Kada tahu di timbangannya ini langsung dimasukkan ke surga. Siapa-siapa yang dalam dunia bersyukur kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan apapun, nah maka orang ini pun masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui timbangan. Bahkan dia lewat siratal mustaqim sekejap mata, atau seperti kilat yang memanjar. Ini orang-orang yang selama hidup dalam dunia dia selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Nah, jadi para ulama-ulama dahulu mengajarkan kepada kita cara supaya bisa jadi orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, ujar mereka caranya itu supaya bisa macam itu, agar memandang kepada yang tertinggal. Bila memandang kepada yang tertinggal, kita akan bisa jadi orang yang selalu bersyukur. Bila kita memandang kepada sesuatu yang hilang, nah kita kada bisa jadi orang bersyukur. Contohnya, kita diberi orang, duit 1 juta. Nah, aku memberikan 1 juta. Imbah diberi 1 juta. Ujarnya kada jadi, aku memberikan 900 saja. Nang dipandang nang tertinggal nang 900 itu nang dipandang, jangan nang 100 nang ditariknya itu. Bila kita memandang nang demikian tuh, mau kita jadi orang yang selalu bersyukur. Nah, memberi 1 juta. Belum lagi berpisah. Kada jadi, aku memberi 9 aja, aku perlu 100 umpamanya. Itu kita bersyukur, 100 saja diambilnya, yang tinggal 9 lagi. Nah, nang kita pandang nang 9 ini jangan dipandang nang 100 itu. Nah, itu bisa kita jadi orang yang selalu bersyukur. Kayak ada orang kehilangan benda di rumahnya, datang kepada Imam Sahal Astari dalam keadaan, wahai Imam Sahal, ulun malam tadi dinaiki maling, hilang banyak harta ulun. Ujar Sahal, ikam mestinya bersyukur kepada Allah. Napa bersyukur ulun kehilangan? Untung kada iman ikam nang hilang. Untung kada iman nang hilang, jaga iman hilang. Nah, artinya apa? Memandang nang tertinggal. Memandang nang tertinggal. Jadi kita pandang tertinggal itu, kita kawa mensyukuri. Nah, coba kita praktekkannya dalam sehari-hari ini. Kita pandang tertinggal, ada kelapangan dalam hati kita. Ada kelapangan.
Misalnya kita kalimpanan, nah sakit mata, kalimpanan sakit mata kan. Nah supaya kau bersyukur, untung sabalah jaga. Jam itu ada tuh kelapangan dalam hati. Amun kita pikirkan nang kalimpanan ini aja, kada kau bersyukur kita. Amun kita pandang untung sabiji kalian ya keduanya kayak apakah? Ya ketambah pulang batis patah macam apa pulang. Nah, entah tinggal sering banyakan lagi yang baiknya. Nah, kita pandang demikian, nah kawa jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, itu jar para ulama dahulu mengajari supaya jadi orang yang alhamdulillah lillah fi kulli hal, orang yang selalu memuji Allah, bersyukur dalam tiap-tiap keadaan. Nah ini masuk surga nih langsung, kada tahu ditimbangan dihisap-hisap, langsung Allah mengumumkan malaikat itu cari orang-orang yang dalam dunia selalu bersyukur kepada Allah. Memang syukur lawan sabar itu kada kawa terpisah. Syukur lawan sabar ini kada kawa berpisah. Kayak gambar duit jo muka belakang tuh belain, tapi ya itu jo duitnya. Sebelah sini gambar Soekarno, sebelahnya gambar burung apa misalnya. Nah, setiap kita dapat nikmat di situ perlu syukur, perlu sabar. Dapat nikmat, kita syukuri nikmat dari Allah, tapi kita sabar menggunakan nikmat ini agar bisa di jalan yang diridai Allah. Dapat duit 10 juta, oh syukur. Tapi menggunakan 10 juta ini supaya bujur-bujur baik itu perlu kesabaran. Kada tahu buru-buru nafsu. Ini duit banyak ini. Nukar itu nang kada bermanfaat, nang mulah jadi dosa. Nah, menggunakan duit ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Bila ingin syukur aja kada ada sabarnya, ya berbahaya tadi kina. Syukur menerima duit, kayaknya kada tahan. Nah, orang yang dapat musibah pun itu kada kau berpisah juga syukur lawan sabar tadi. Nah bila tak pandang musibahnya itu lalu sabar, tak pandang nang tak tinggal lalu syukur. Jadi sebenarnya kada kau berpisah antara sabar lawan syukur. Tetapi yang lebih istimewa lagi orang yang selalu syukur, baik waktu musibah apalagi waktu dapat nikmat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.